Baik, kembali kita lanjutkan dialog. Sebelum kita lanjutkan, ini ada beberapa informasi grafik mengenai aturan dari Dirjen Perhubungan Udara terkait dengan aturan main dari slot tentang tata cara pengaturan slot time. Di sini dalam poin 5, perubahan slot time memang untuk alasan komersial diajukan kepada Koordinator Slot Indonesia, Slot Koordinator atau IDSC. Dan perubahan slot time sebagaimana dimaksud pada angka 5 diberikan persetujuan minimal 2 jam sebelum atau setelah slot awal yang dimiliki dengan tetap memperhatikan kapasitas maksimum yang telah ditetapkan. Nah, Pak Agus, kira-kira kalau kita melihat kalau misalnya memang ada dugaan indikasi korupsi dan juga Pak Menteri Perhubungan juga sudah memerintahkan KPK untuk masuk atau ikut dalam audit dan investigasi terkait dengan kecelakaan ini pesawat AirAsia. Nah, celahnya untuk dalam pengajuan slot time yang bisa dikorup ini di mana sebenarnya? Ya, misalnya ada uang pungutan seperti yang ditulis di media Indonesia itu, kan atau izin apapun lah di sini, kan uang itu hanya untuk mempercepat supaya itu cepat keluar, kan itu saja. Kita bikin IMB, kalau normal, wah lama sekali, sementara kan semen udah kita beli, pasir kan bisa membantu, sudah jadi batu, jadi bayar aja, keluar IMB-nya. Nah, jadi semua izin itu di kita memang harus dibenahi, tidak hanya di penerbangan. Nah, itu saya katakan, tetapi sulit membuktikan. Saya dari tahun 2000 sudah teriak-teriak bereskan, jadi tidak hanya izin slot, ya kan, izin misalnya COE, kemudian izin awak dan sebagainya, cek kesehatan dan sebagainya, itu kan approval yang harus diperbaiki di DJU. Yang selama ini terus terang saya mengkhawatirkan bahwa itu tidak dilakukan secara proper sesuai dengan undang yang ada. Diawasi nggak? Karena yang mengawasi itu yang harus lakukan. Harusnya DPR mengawasi, tapi kan DPR akan ribut ketika ada kecelakaan seperti sekarang. Kalau tidak kan dia diam-diam saja. Nah, ini yang saya maksudkan arisan nyawa tadi, karena tidak jelas siapa sebetulnya. Pak Hemi masih bersama kita ya? Ya, boleh saya menanggapi? Silakan Pak. Silakan Pak. Baik. Saya ingin dengan Pak Agus terkait dengan uang. Nah, ini untuk IDSC dulu. Pak, kami tidak bicara kertas by kertas, Pak. Tapi kita laptop by laptop. Jadi apa yang disepakati oleh IDSC dan airline, itu mereka jadi di laptop. Yang kedua, dari laptop by laptop itu kemudian di print out oleh IDSC dan diserahkan ke Dirjen Perhubungan Udara untuk nanti kalau ada yang mengajukan izin rute itu akan dicocokkan. Apakah hasil yang sudah disepakati antara IDSC dan airline itu sama persis dengan diajukan oleh airline. Itu. Yang kedua, izin rute. Saya di Minus pernah minta Agus datang ke kantor untuk mengetahui proses untuk persetujuan izin. Kami di dalam menolak suatu izin itu selalu dengan surat formal. Suatu rute belum kami proses, itu kami list dan apa yang kita penuhi. Yang kedua, sejak tahun 2008, kami sudah merubah pola izin terbang, method approval. Dari yang konvensional, kita dengan SMS. Jadi tidak menggunakan face to face. Kemudian tahun 2013, SMS kami tingkatkan menjadi online. Jadi tidak ada face to face. Justru kami yang privacy, karena kami tidak ada hari libur, Sabtu, Minggu, dan sejak tahun 2008 jadi pejabat di Angus, kita tidak sebagian hukum. Saya selalu mentarget tidur jam 1 malam untuk melayani teman-teman airline. Jadi saya tidak tahu di asumsi yang bagaimana untuk indikasi korupsi itu. Karena kami pegawai negeri selalu Pak Hemi, proses untuk pengajuan slot ini berapa lama prosesnya? Membutuhkan waktu, Pak? Pak? Kalau dengan SMS tidak lebih dari 1 menit, dengan online tidak lebih dari 5 menit. Oh, bisa dengan SMS, Pak ya? Dengan SMS itu tidak lebih dari 1 menit. Karena kalau online, karena kita jaringannya lebih banyak ditentukan, itu kadang-kadang tidak lebih dari itu. Untuk izin terbang itu kami target paling lama 1 hari. Kalau itu lama bukan di kami, tetapi teman-teman airline itu belum memenuhi persyaratan. Karena untuk izin terbang kurang lebih ada 7 persyaratan yang penuhi. Dan kalau mereka ini
itu kami balas permohonan mereka dengan surat formal. Jadi semua kami lakukan itu by rule, itu dengan KM 25 tahun 2008. Tidak lepas dari itu. Jadi bisa melalui SMS tanpa Tekan harus dulu. Sekarang dengan online, MA-nya dengan online. online, oke. Ya, itu tidak lebih dari 5 menit prosesnya. Itu sampai disetujui, Pak, sampai ada keluar pernyataan disetujui atau ditolak. 5 menit tadi. Kalau untuk flight approval, kita bedakan dulu. Flight approval itu untuk izin terbang yang sifatnya ad hoc, untuk charter, untuk ekstra. Kalau mereka syaratnya dipenuhi, itu dari sampai ke direktur, kalau jaringannya bagus, itu tidak sampai paling lama 10 menit. Itu dengan online. Itu tembusannya kemana saja, Pak? Itu semua bandara bisa membuka, karena kami sudah memberikan mereka semua password. Outbound juga sudah kami kasih password untuk membuka dokumen flight approval yang sudah dikeluarkan. Semua airline. Pak Agus, bagaimana Pak menanggapi Pak Hemi katanya? Kalau itu memang sudah online, artinya kan tidak ada kasusnya QZ. Ya kan, QZ beda, itu. Pak. Kasus saya jelaskan sedikit Pak Agus, mohon maaf saya potong. Kasus QZ itu slot time-nya memang sudah kita kasih daily. Bedakan dulu antara slot time dengan izin terbang. Slot time dari kasusnya QZ kita kasih daily, karena itu tugasnya slot time. Tetapi ada aturan untuk internasional, yaitu tentang hak angkut. Hak angkut antara Indonesia dengan Singapura, untuk rute Surabaya Singapura itu tinggal 4 minggu. Dan oleh Indonesia RRCA dalam komunikasinya itu bahwa sisa yang 3 slot akan digunakan untuk rute domestik, kalau saya tidak salah Surabaya Palembang. Nah, mereka mengajukan surat resmi ke Dirjen Perhubungan Udara bahwa hanya tinggal 4 sampai seminggu, maka dia pilihlah hari 1, 2, 4, dan 6. Sedangkan untuk yang sisanya 357 digunakan untuk slot itu digunakan untuk penerbangan domestik. Nah, kenapa terjadi perubahan? Ini kan sesuai keterangan dari Pak LC Dirjen, sedang kita selidiki. Teman-teman dari Direktorat Angkutan Udara masih di Surabaya untuk selidiki itu. Jadi bedakan Pak antara slot time dengan izin terbang. Artinya slot di hari Minggu sudah ada gitu ya Pak ya untuk QZ, karena kan slot ini kan salah satu bagian dari flight approval ya Pak ya? Sudah ada Pak, dan mereka gunakan untuk penerbangan domestik. Oke, sudah ada slotnya, oke. Iya, itu jadinya kan ini kejadiannya tidak hanya pada AirAsia. Makanya ketika ditindakan pada AirAsia tindakan ini, saya bilang semuanya tidak fair. Karena ini pasti kejadiannya akan sama gitu ya. Ini untung aja, kecemplung aja. Kalau nggak ada kecemplung juga mungkin jalan saja gitu ya. Nah, proses inilah yang saya minta dibenahi. Semua Pak, semua ini sedang kita benahi semua untuk pelaksanaan slot di lapangan. Pak, ini sedang kita benahi semua sesuai arahan dari pimpinan, dan ini teman-teman gerak untuk daerah. Itu yang saya tahu. Sebenarnya kesulitannya apa saja Pak dari pihak IDSG ini dalam mengatur proses baik itu penerbangan, baik itu mendarat maupun take off-nya pesawat? Banyak Pak. Oke. Karena kan begini, masing bandara itu punya karakteristik dan punya kemampuan yang berbeda. Jakarta 72 kemampuan, Surabaya 27, Bali 26. Belum lagi keterbatasan kita terkait dengan jam operasi bandara. Jam operasi bandara berbeda, hanya beberapa bandara 24 jam. Dan kebanyakan bandara timur itu hanya operasi santai. Dan Jakarta merupakan kabinet yang untuk ke timur selalu slot di siang hari untuk mengejar agar bandara tidak tutup. Baik. Terima kasih Pak Hemi. Kita tunggu nanti perbaikannya juga hasil audit yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Hemi. Pak Agus, silakan Pak, closing statement-nya apa yang perlu dibenahi? Sebetulnya persoalan ini sudah lama. Saya sudah menulis awal tahun 2007 ketika Adam Air kecemplung dan seterusnya kan sering sekali itu ya. Tapi kan tidak ada perubahan. Ya IDSC dibikin tapi masih banci.
Nah sekarang maksud saya, kalau memang sudah niat, saya katakan pada Pak Menteri bahwa jangan dikenakan pada QZ saja, pada AirAsia, semuanya. Karena ini saya yakin pasti terjadi pada semuanya. Tetapi tidak bisa dibuktikan, ya kan? Yang saya katakan yang tahu itu hanya Tuhan. Sama kalau ketangkep tangan bahwa ini terjadi persoalan. Nah inilah dengan segala hormat dan mohon maaf pada keluarga yang menjadi korban dari AirAsia, ini menjadi tumpuan gitu ya. Dan ini harus selesai karena kalau tidak kita tetap di yang ditayangkan di Metro tadi itu maskapai itu bukan maskapainya yang dilarang terbang loh. Tapi regulator kita yang punya 121 temuan yang tidak beres. Nah, salah satunya soal beginian ini, soal izin-izin. Jadi saya selalu bilang izin itu barang dagangan. Kalau kita beres seperti kata Pak Hemi tadi, kita nggak di-ban kok. Kira-kira pintu masuknya untuk KPK kemana untuk masalah ya terserah Pak IDSG? Menhub memanggil, ini ada persoalan, ini izin-izin yang sekarang ada di ini membuat kami berantakan. Tolong dicek. Nah bisa, serahkan saja. Baik. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Agus Pambagio atas waktunya bersama kami di sini.